Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan cerita Kincen ya. Oke, seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu dulu Mimin untuk tekan tombol like-nya biar video Mimin direkomendasi sama tim YouTube. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 4667 sampai bab 4668, Dikam berlumuran darah. Susunan suci pelindung peringkat kedua yang diatur di sini telah dilanggar. Lebih dari 9.000 pejuang dari kelompok pertempuran Gunung Hitam dikelilingi oleh hampir 10.000 penguasa klan Tuntian. Para prajurit dari kelompok pertempuran Montenegro ini semuanya terluka parah. Tetapi pada saat ini, mereka semua mengertakkan gigi dan bertahan. Dari sudut mata, dia melirik Ran Zhaosu yang sedang memulihkan diri dengan mata terpejam di awan putih, merasa rumit. Mereka benar-benar tidak ingin mati, namun di sisi lain, dia tidak ingin Qin Chen datang untuk menyelamatkannya. Jelas bahwa Ran Zhaosu menggunakan mereka untuk menangkap ikan besar. Apalagi, Qin Chen kembali dari jurang tempat yang tidak bisa dipahami. Bunuh komandan klan Tuntian Jing Jiubai, pertahankan tambang Kinan, dan tempati tambang Suihe. Peristiwa mengejutkan ini satu demi satu, meskipun mereka tidak ikut menjaga Kam U-200B. U-200B mereka sudah mendengarnya berkali-kali. Dalam hati saya sangat mengagumi dan menghormati Qin Chen. Apakah kamu belum datang? Ran Zhaosu terlihat tenang, tetapi sebenarnya dia sedikit cemas. Jing Jiubai dan dia sama-sama komandan klan Tuntian. Meskipun Ran Zhaosu tidak mengambil tindakan saat Jing Jiubai menyerang tambang Kinan, dia memberi saran. Hanya saja dia tidak pernah menyangka Jing Jiubai akan mati. Meninggal di tangan orang suci kecil, ini benar-benar keterlaluan. Saya ingin merebut kembali tambang derek air secepat mungkin. Tapi dia menganggap itu lebih aman. Suara timur dan barat, Kam ditempatkan di bawah tahanan rumah, mendorong Qin Chen untuk bergegas ke perjamuan Hongmen ini. Aku ingin melihat karakter seperti apa Qin Chen ini. Ran Zhaosu membunuh 2 raja perang termasuk raja pertempuran Montenegro di medan perang Siaguang, dan kultivasinya berada di puncak di antara 4 komandan di medan perang Siaguang. Selama Qin Chen datang ke sini hari ini, dia 10.000 yakin bahwa kejahatan ini akan diberantas. Boom, momentum yang berderap itu seperti awan hitam yang menekan kota. Mata tertutup Ran Zhaosu tiba-tiba terbuka. Kami datang. Sebuah cahaya tajam keluar dari mata Ran Zhaosu. Qin Zanwang, para prajurit dari kelompok pertempuran Gunung Hitam yang terjebak di Kam melihat kedatangan Qin Chen, dan mereka terharu sekaligus malu. Bunuh, mata Ran Zhaosu seperti es, dan dia tiba-tiba memerintahkan. Puf puf puf, sebelum Qin Chen bisa menghentikannya tepat waktu. Hampir 100 tentara dari grup pertempuran Gunung Hitam tiba-tiba terbunuh, dengan darah memancar keluar dan kepala mereka jatuh ke tanah. Ran Zhaosu, mata Qin Chen menajam, dan gemuruh guntur bergema. Pertunjukan yang luar biasa, Ran Zhaosu mencibir. Kamu akhirnya di sini, dan sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk memilih. Pertama, mereka mati, dan kedua, kamu mati dan mereka hidup. Apakah kamu memilih 1 atau 2? Dia ingin lihat-lihat apa yang akan dilakukan Qin Chen. Kemarahan muncul di mata Jiang Chengyu, tidak tahu malu. Qin Chen mengirim transmisi suara ke Su Yuelong, dengan sengaja memprovokasi, serahkan Ran Zhaosu kepadamu, apakah kamu baik-baik saja? Seperti yang diharapkan, Su Yuelong segera menjawab, menurutmu mengapa saya tidak bisa melakukannya? Hanya saja Anda tidak peduli apakah 9.000 prajurit ini masih hidup? Dia tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Qin Chen. Ikut aku. Qin Chen tidak menanggapi Ran Zhaosu. Memimpin Su Yuelong, keduanya pergi ke Ran Zhaosu sendirian. Su Yuelong sedikit tidak senang, jelas karena kekuatannya sendiri, tetapi saat ini dia dipimpin oleh Qin Chen. Namun,
dia bukan orang yang bodoh. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan hal-hal ini. Mata Ran Zhaosu menjadi dingin. Apa maksudmu? Reaksi Qin Chen benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Qin Chen dengan tenang berkata, apakah kamu tidak menginginkan hidupku? Aku akan memberikannya padamu. Ran Zhaosu mencibir, dan matanya tertuju pada Su Yuelong. Kamu bisa datang sendiri, dan tidak ada orang lain yang bisa mendekat. Kesadaran di antara yang kuat mereka semua sangat tajam, dan dia menemukan bahwa Su Yuelong sangat kuat. Tembak, suara Qin Chen terdengar di benak Su Yuelong. Su Yuelong membeku. Qin Chen mengerutkan kening. Saya tidak peduli prasangka apa yang Anda miliki terhadap saya, tetapi masalahnya penting sekarang, Anda harus mematuhi perintah saya, mengerti? Menurut pangkatnya, Su Yuelong hanyalah raja perang, dan dia adalah wakil presiden. Kata-katanya adalah perintah. Tidak mematuhi perintah militer di medan perang adalah kejahatan serius. Su Yuelong menggertakkan giginya. Kamu sebaiknya tidak membuat kesalahan. Melihat Su Yuelong tidak berniat mundur, Ran Zhaosu berteriak dengan marah. Jika kamu tidak mundur, aku akan terus membunuh. Sumber Leiyin, pada saat ini, dalam teriakan marah, terdengar suara guntur yang menggelinding, dan di atas langit, angin dan awan bergolak. Kamu yang melakukannya, Su Yuelong meledak dalam sekejap. Kehancuran adalah kekuatan suci, digulung menjadi badai. Di tangannya, dia memegang pedang suci kelas 3 yang sangat berharga, bernama Li Zhenjian. Sebagai Presiden Cabang Kamar Dagang Wanchao, sumber daya keuangan Su Yuelong tidak diragukan lagi, sehingga ia dapat membeli artefak suci kelas 3. Bunuh aku, teriak Ran Zhaosu dengan marah. Hati Su Yuelong ditangguhkan. Jiang Chengyu, Ning Jiangtao dan banyak pejuang lainnya juga mengubah ekspresi mereka. Mereka tidak bisa menyelamatkan orang tepat waktu. Semua anggota klan Tuntian memiliki wajah dingin, mengungkapkan niat membunuh, dan setelah menerima perintah Ran Zhaosu, mereka membunuh tanpa ragu. Pada saat 9.000 pejuang dari Bab Montenegro bahkan siap mati, Qin Chen mengaktifkan seni pelatihan roh menelan dewa, dan dalam sepersekian detik, kekuatan jiwanya yang kuat membentuk pesona, menyelimuti 9.000 prajurit. Suap penghalang kekuatan jiwa ini berubah menjadi tangan raksasa, dan pada saat niat membunuh klan Tuntian jatuh, itu tiba-tiba mengangkat 9.000 prajurit. Boom, ada suara keras, meledak seperti petir. Tapi 9.000 tentara itu semuanya tidak terluka. Dicengkeram oleh kekuatan jiwa Qin Chen, dia melemparkan mereka semua ke belakang punggungnya. Semua ini tampak sederhana dan mudah, tapi itu sangat penting sehingga membuat orang menahan nafas dan berkonsentrasi, tidak berani bernafas. Cepat, Jiang Chengyu dan yang lainnya terkejut di dalam hati mereka, dan kemudian segera berteriak, dengan cepat melindungi sekelompok tentara yang dibawa kembali dari jurang hidup dan mati. Kontrol kekuatan jiwa begitu cepat, Su Yuelong tertegun. Tanpa diduga, situasi berbahaya seperti itu akan diselesaikan oleh Qin Chen dalam sekejap, dan setiap prajurit tidak terluka. Pada saat itu, dia bahkan merasa bahwa Qin Chen ingin menyerahkan nyawa 9.000 tentara ini. Murid Ran Zhaosu melebar. Saya sudah susah payah mendirikan biro, tetapi rusak seperti ini? Sampah, banyak sampah, Ran Zhaosu sangat marah dan mengutuk. Kelompok klan Tuntian ini semuanya murung, diam-diam membenci, sungguh memalukan. Boom, semua prajurit diselamatkan, dan hati Su Yuelong tidak lagi terbelenggu. Li Zhenjian dengan kasar menebas Ran Zhaosu, dia selalu ingat janji Bianmu Grid Sage. Dia sangat kesal karena diperintahkan oleh Qin Chen barusan, dan pada saat ini dia sangat menantikan untuk membunuh Ran Zhaosu dan menjadi wakil presiden pengadilan, dan duduk sejajar dengan Qin Chemping. Boom, Ran Zhaosu berteriak dengan marah, dan Leiyin menjadi semakin kejam.
Keahlian suci asli Great Thunder Sound Secret Seal memadat dan menabrak Su Yuelong meledak, ingin melampiaskan semua kemarahan di hatinya pada Su Yuelong. Basis kultivasi Su Yuelong satu tingkat lebih rendah dari Ran Zhaosu, tetapi gerakannya ganas dan keras, dan dia tidak takut pada Ran Zhaosu. Huru-hara, Jiang Chengyu menggunakan bunga semanggi oranye merah dan mengubahnya menjadi lautan api, membakar sekelompok klan Tuntian dengan teriakan. Dengan kemampuannya, meskipun dia adalah orang bijak kecil, dia bisa menantang orang bijak Banzong. Bahkan dengan bunga semanggi oranye merah di bawah restunya, bahkan Zhongzheng pun merasa cemburu. Tubuh Ning Jiangtao seperti listrik, dalam hal tidak menggunakan warisan keterampilan tubuh. Keterampilan tubuhnya tidak kalah dengan Qin Chen. Dia juga menguasai sumber pembunuhan, dan itu bahkan lebih merupakan tubuh suci pembunuhan. Tidak ada yang bisa membunuh lebih baik darinya. Selain itu, hingga saat ini, basis kultivasinya juga telah mencapai ranah Xiaosheng peringkat ketiga. Kecuali itu adalah Zhongzheng yang kuat, sulit untuk menghentikannya. Adapun Qin Chen, saat ini, mereka bertarung dengan 3 orang suci dari klan Tuntian. 2 ini, 1 peringkat pertama dan 2 peringkat kedua. Semuanya adalah karakter yang cukup garang, tetapi di bawah manuver dan pertahanan Qin Chen, setelah 1/4 jam, hanya 1 dari 3 Zhongzheng yang tersisa. Apakah itu Jiang Chengyu, Su Yuelong yang memiliki sedikit permusuhan terhadap Qin Chen, atau Ran Zhaosu? Melihat sikap Qin Chen, mereka sangat terkejut. Ini jelas merupakan orang suci kecil paling kejam yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Kelompok klan Tuntian ini lebih kejam daripada yang pernah dilawan Qin Chen sebelumnya. Sehingga dari sore hari langsung gelap, pada akhirnya, Ran Zhaosu lolos. Klan Tuntian yang tersisa, kurang dari 100 orang, terluka dan melarikan diri. Sedikit saja, aku bisa membunuh Ran Zhaosu. Su Yuelong menatap tas di seluruh kepalanya, dan berkata kepada Qin Chen dengan penyesalan. Kekuatan Raja Suzan memang tirani, Qin Chen jarang membual. Kali ini benar-benar berkat Su Yuelong, jika tidak, Ran Zhaosu ini bukanlah Jing Ji Ubai yang terluka parah, dan akan sulit baginya untuk menghadapinya. Bagus kamu tahu. Setelah menerima pujian Qin Chen, Su Yuelong menerimanya tanpa kerendahan hati. Nona Jiang, Xiao Tao, kalian berdua akan pergi ke grup pertempuran ular merah bersamaku? Su Yuelong menyampaikan undangan kepada Jiang Chengyu dan putrinya. Tidak, Jiang Chengyu tanpa ampun berjalan menuju Qin Chen dengan senyum di lengannya, memegang tangan Ning Jiangtao. Wajah Su Yuelong tiba-tiba tenggelam, berubah menjadi hijau. Bukankah itu wakil presiden? Aku akan segera ke sana. Su Yuelong bersumpah diam-diam di dalam hatinya. Setelah membersihkan medan perang, kedua putrinya, Qin Chen dan Jiang Chengyu, kembali ke tambang Qinan bersama. Penyelamatan sempurna ini memungkinkan Qin Chen memenangkan eksploitasi heroik kelas 3 lainnya. Sebaliknya, kekuatan Ran Zhaosu di medan perang Xiaguang untuk pertama kalinya membuatnya menjadi bahan tertawaan. Reputasi Qin Chen seperti guntur di medan perang Xiaguang. Awalnya, di antara 3 kelompok pertempuran di medan perang Xiaguang, kelompok pertempuran Montenegro adalah yang terlemah. Sekarang telah menjadi kelompok pertempuran yang paling kuat. Tapi Qin Chen tidak menahan kesombongannya. Selama Ran Zhaosu dan Zhong Souxiang masih hidup, tidak akan ada kedamaian di medan perang Xiaguang. Dan kekuatan Qin Chen masih agak jauh dari mereka. Selama beberapa hari berikutnya, Qin Chen telah memurnikan jiwa orang suci kecil di God Swallowing Crystal. Beberapa pertempuran berturut-turut memungkinkan Qin Chen menangkap banyak jiwa suci kecil. Pada saat yang sama, setiap malam, kuasai situasi medan perang di tempat. Setelah beberapa hari, jiwa Qin Chen menerobos ke tingkat 23.
Kemajuan seni pelatihan roh menelan dewa telah mencapai 94, yang sangat dekat dengan menembus 100. Seni spiritual pelatihan dewa menelan telah berkembang menjadi 100, dan sangat mungkin itu akan menembus ke lantai 2. Apakah itu akan seperti terobosan seni pemurnian tubuh dewa menelan untuk memperkuat kekuatan jiwaku? Qin Chen meliriknya. Melahap alam semesta dewa, menyerap banyak sumber daya kultivasi, energi gelap telah meroket hingga 185 do. Qin Chen mencobanya, hanya ada satu kesempatan untuk memperkuat kesucian seni pemurnian tubuh menelan dewa ketika seni pemurnian tubuh menelan menerobos. Pada saat itu, 181 ember energi gelap Qin Chen habis. Tapi Qin Chen tidak merasa buruk sama sekali, sama seperti Qixi. Dia dikirim ke medan perang Xiaguang karena dia hanyalah batu sumber yang bagus yang hanya bisa memperkuat kekuatan suci dengan lemah. Peluang untuk menguat cukup langka dan berharga. Semakin banyak energi gelap, semakin tinggi penguatannya. Jadi sebelum kemajuan pelatihan spiritual menelan dewa menerobos 100 terobosan, semakin banyak energi gelap yang saya miliki, semakin besar manfaatnya bagi saya. Saat ini, Qin Chen's kekuatan jiwa lebih kuat dari Roh Kudus, kekuatan dan kesucian bahkan lebih tirani. Jika bisa sangat diperkuat, Qin Chen mungkin memenuhi syarat untuk membalaskan dendam Zhong Souxiang. Pergi ke kamar dagang Zhou, di area persiapan medan perang Xiaguang, hanya ada cabang yang didirikan oleh kamar dagang Zhou. Qin Chen akan membeli jiwa orang suci kecil untuk mempersiapkan serangan terhadap seni pelatihan roh menelan dewa. Saat ini, Qin Chen memiliki total 1.030.000 keterampilan suci yang tersedia untuk digunakan. Di antara mereka, 200.000 poin kekuatan suci berasal dari penaklukan tambang Suihe oleh Qin Chen, dan dia memperoleh hadiah lebih dari 200.000 permata Xiaguang yang dipesan oleh klan Tuntian. Aku masih sekitar 500.000 poin dari tempat kelima dalam daftar orang suci kecil. Qin Chen melirik peringkat orang suci kecil dan menemukan bahwa dia semakin dekat dan semakin dekat ke 3 besar. Kondisi utusan suci King Pao adalah bahwa total kekuatan suci telah melampaui 5 juta poin. Saya sudah memiliki 4,5 juta poin. Setelah Qin Chen menjadi utusan suci King Pao, dia akan menerima kolom informasi suci tingkat tinggi, yaitu kolom informasi suci jangkauan lebih dari 300 juta kilometer. Itu adalah, setelah Qin Chen dapat bergegas ke tempat kelima dalam daftar orang suci kecil, dia dapat dipromosikan menjadi utusan suci King Pao pada saat yang bersamaan. Biarkan Tuhan menelan kristal. Qin Chen bertemu dengan Tai Jiluo yang datang untuk melapor. Qin Zanwang, ada satu hal, kami menemukan bahwa komandan klan Haoyu membuat Zhong Souxiang tampaknya terluka parah. Hari-hari ini, dia menyembuhkan di tempat rahasia, dan dia satu-satunya. Qin Chen menunjukkan tatapan serius. Bagaimana mungkin orang kuat seperti Zhong Souxiang terluka parah tanpa alasan? Selain itu, alih-alih menyembuhkan di tambang, dia malah lari keluar. Kamu ingin memancingku ke dalam umpan, Qin Chen berpikir sendiri. Menurut logika, Jing Jiubai dibunuh sendiri karena cedera seriusnya. Dan dia memiliki permusuhan besar dengan Zhong Souxiang. Dia terluka parah saat ini, jadi tentu saja ini adalah kesempatan yang baik baginya. Saya merasa bahwa Zhong Souxiang mungkin sedang mengatur segalanya. Kata Tai Jiluo, tidak. Ini adalah kesempatan. Mata Qin Chen berkedip sedikit. Sebuah pesan suci dikirim langsung ke Su Yuelong yang berada jauh di tambang ular merah. Terlepas dari apakah cedera serius Zhong Souxiang itu benar atau tidak, tidakkah cukup membawa Su Yuelong? Bersamanya, kekuatannya, mungkin dia bisa membunuhnya. Pada saat itu, tambang Bansan yang dijaga olehnya akan menjadi terobosan lain. Su Yuelong, yang jauh dari tambang ular merah, merespons dengan cepat. Dia menyuruh Qin Chen untuk optimis saja bagaimana dia menyiksa dan membunuh Zhong Souxiang.
Selama periode waktu ini, musuh tidak membuat perubahan apapun, yang membuat Su Yuelong, yang sangat ingin memberikan kontribusi, sangat tersiksa. Selain itu, Qin Chen juga orang yang dipuji di medan perang. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan, dia aktif secara alami. Di malam yang gelap, Qin Chen tampaknya telah benar-benar menyatu dengan malam, dan berjalan menuju tempat rahasia di mana Zhong Souxiang disembuhkan. Tanpa diduga, sebelum Qin Chen tiba di Midi, dia hanya setengah jalan di ngarai yang tidak disebutkan namanya. Suara Zhong Souxiang terdengar. Aku tahu kamu tidak akan bisa menahan diri, percaya atau tidak, kamu pasti akan datang untuk menyelidiki. Aku sudah lama menunggumu. Bersambung.